Haleluya. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, amin. Meskipun kita sedang ada masalah, tantangan, rintangan, apapun itu, kita harus katakan kabar kita luar biasa. Kenapa? Karena kita sedang mengatakan kita punya Allah yang luar biasa. Di waktu kita hidup di dalam Kristus Yesus, hidup bersama Tuhan, hidup bersama Bapa, kita itu pasti selalu menang atas segala rintangan, tantangan yang sedang kita hadapi. Bilang kanan kirimu, kamu lebih daripada pemenang. Yes. Saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, menang atas ujian. Sama-sama katakan, menang atas ujian. Menang atas ujian gampang nggak saudara? Ya, gampang-gampang susah. Ada yang bilang sulit, ada yang bilang impossible, ada yang bilang wah itu cetek kali gitu saudara ya. Kadang kita punya respon dan reaksi berbeda terhadap ujian kita masing-masing. Ujian Bapak Ibu Saudara semua berbeda, ya kan? Mungkin nanti ada waktu yang sama ujiannya barengan gitu saudara. Tapi pasti ujian kita itu pribadi lepas pribadi masing-masing Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan itu berbeda semuanya. Ujian saya belum tentu rekan-rekan semua dapatkan apa yang saya alami gitu saudara. Tapi percayalah Pak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan bahwa Yesus berjanji tak akan pernah meninggalkan kita di dalam setiap lembah, dalam setiap padang gurun, di dalam setiap kehidupan, setiap langkah-langkah kita selama ada di dunia ini. Amin. Tuhan selalu menyediakan jalan yang terbaik bagi kita. Kadang kita yang tidak menyediakan telinga yang terbaik bagi Tuhan. Benar saudara? Tuhan selalu memberikan berkat yang terbaik bagi kita. Kadang kita tidak memberikan mata rohani kita untuk melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu sudah simpel sekali. Makanya kalau kita sebagai orang-orang percaya, saudaraku, kita adalah orang-orang yang lebih daripada yang menang, lebih dari pemenang, saudara. Karena apa? Yesus Kristus yang berjalan di depan kita, yang mengatasi segala badai, problema, masalah, tantangan, rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, saudaraku, demikian firman Tuhan. Maka Yesus, ini tentang pencobaan di padang gurun, saudara. Semua tahu tentang peristiwa ini, saudara. Firman Tuhan ini ya, saya yakin semua sudah baca firman Tuhan ini. Amin. Amin. Saudara ini, amin nggak gitu saudara? Amin. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai siapa? Iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Siapa si pencoba itu? Iblis. Ini harus dipertegas saudara. Jadi si pencoba, oh iblis, si pencoba iblis. Nah kalau kita sedang dicobai, berarti dicobai si iblis. Itu dia saudara. Saudara senang banget bilang iblis ya saudara. Marah banget saudara. Kau setakut saudara ya. Dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Karena Yesus lapar. Dikejar yang pertama apa? Makanan. Kebutuhan daging, saudaraku. Yesus diperhadapkan, kalau kau anak Allah, nih ada batu. Kamu tinggal mengucap syukur, menghadap ke langit, ubah batu ini jadi roti. Kamu kenyang, gitu saudara. Tapi apa jawab Yesus di situ, saudara? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan karena kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Jadi percayalah segala kebutuhanmu. Matius 6 ayat 33, saudara sudah sangat jelas. Segala kebutuhan, segala keperluanmu, segala apapun yang kau butuhkan, Tuhan Bapa sudah tahu segalanya. Jadi sebelum kita minta, Bapa itu sudah tahu. Gitu saudara. Tapi Bapa pengen setiap anak-anaknya datang dengan sungguh kepada Bapa. Supaya Bapak itu sudah tahu, Bapak saya butuh ini. Bapak itu sudah tahu sebelumnya. Ada di sini yang 1 minggu belum makan. Kan gak ada saudara. Kebutuhan dalam makanan saya Tuhan perhatikan. Apalagi dalam hal-hal yang lain. Ada yang di sini 1 minggu ini 1 hari lah lupa bernapas. Kan gak ada saudara. Bahkan dalam waktu saudara tidur pun, Dia Tuhan yang selalu menjaga saudara. Ih anakku udah tidur nih. Ih anakku lagi ngorok nih. Iya toh? Tahu saudara.
Dia memperhatikan dalam hal yang terkecil pun, dia Bapa yang selalu memperhatikan. Kalau saya buka ruang kesaksian di gereja ini, bahkan di tempat saat ini, saudara, saya yakin dari beberapa rekan-rekan ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, kita tuh nggak sabar menceritakan perbuatan kebaikan Tuhan. Karena apa? Dalam hal terkecil pun Tuhan memperhatikan. Nih, iblis itu selalu mencobai dalam yang pertama itu adalah kebutuhan daging kita. Karena kita masih daging. Jadi diserang dari awal itu kebutuhan daging saudara. Ya kan? Waktu saudara berdoa 10 tahun, berdoa 5 tahun belum dapat jawaban Tuhan. Tiba-tiba iblis bilang, "Nggak kan? Udah aku bilang, sembah aku kasih. Tapi kamu nggak mau, ya lihat tuh, bapamu nggak jawab kan?" Gitu saudara. Iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Padahal yang kita doakan mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Diganti sesuatu yang baik, yang benar bagi kehidupan kita, dan memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Waktu saudara minta misalnya BMW atau Lamborghini ke Bapak, tiba-tiba Bapak kasih apa, repot saudara? Apa nggak repot saudara? Repot tuh? Iya kan? Saudara dari pertama datang masuk diberikan Lamborghini itu, kuncinya dikasih langsung dari surga. Nih anakku, ku kasih kamu mau Lamborghini, ku kasih langsung. Saudara besok pagi nggak repot langsung ditagih pajak? Saudara nggak langsung kebingungan untuk bayar bensinnya, ya kan? Bayar apa? Kalau semualah under deal-nya, apa nggak repot saudara? Ya kan? Bapak tahu yang terbaik. Anakku, kamu tuh jangan minta Lamborghini, saya kasih kok. Tapi aku kasih dulu misalnya apa. Sama baik ya saudara. Tapi Bapak itu tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33 itu sudah, saudaraku, sudah dipatenkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu. Ayat 32 saudara baca. Jadi kalau baca jangan tiga-tiganya saja. Oh amin, semuanya amin. Baca dulu saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan. Oh amin, amin. Dia lupa ayat 32-nya apa yang disampaikan. Semua diamenkan. Harus baca dulu saudaraku ya ayat sebelumnya gitu. Nanti saudara bilang, iblis berkata amin. Ya kan gitu saudaraku. Jadi dalam segala kebutuhan, keinginan daging, bahkan kebutuhan jasmani, Yesus pun dicobai. Tapi Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis, itu firman Tuhan saudara. Ya, jadi saudara kalau melawan iblis, jangan pakai kepintaran saudara, jangan pakai logika saudara, jangan pakai kekuatan saudara. Pakai apa? Firman Tuhan. Sekarang ada di handphone, gampang kok. Saya yakin saudara-saudari tidak akan pernah ketinggalan namanya Bible di handphone. Karena kalau saudara ketinggalan handphone, kiamat sudah dekat. Nggak ada di sini. Di Kutub Selatan banyak saudara. Di sini nggak ada. Ya, karena kita lebih khawatir handphone kita ketinggalan daripada Alkitab kita ketinggalan. Nggak ada di sini saudara. Saudara cuma senyum-senyum aja, nggak ada maksudnya. Saya yakin saudara semua sudah punya Bible di handphone, baik versi Jawa, versi Batak, versi Manado, versi apa lagi saudara? Versi Sunda, semua ada kan? Saya suka download bahasa Indonesia masa kini, tuh saya banyak. Ada Jawa juga saya download meskipun nggak ngerti. Ada Madura saya download saudaraku meskipun nggak tahu bahasanya. Dan ada Batak Toba. Itu tahu. Ya. Jadi saudara bisa kita baca firman Tuhan karena waktu iblis mencobai kita, kita harus lawan dengan firman Tuhan. Ya. Yang kelimanya, saudara, ayat 5-nya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yang kedua, saudaraku, diberikan kemegahan. Ya, suatu hal-hal yang selalu kita kejar sebagai manusia selama kita ada di dunia ini. Iya kan? Kita selalu mengejar sesuatu hal-hal yang ingin mencukupkan, bahkan memenuhi keinginan kita, bukan kebutuhan kita.
Jadi keinginan dan kebutuhan itu berbeda, saudara. Ya, keinginan itu pasti banyak, saudara. Tapi kalau kebutuhan itu belum tentu keinginan kita itu sesuai kebutuhan kita. Makanya firman Tuhan itu benar-benar jelas, detail, saudara. Dia nggak bilang segala keinginanmu, karena Yesus tahu keinginan manusia itu banyak. Bayangkan saudara, saudara datang kepada Tuhan, bon saudara dari sini sampai ke jalan raya, kasih ke Tuhan, kan nggak mungkin. Keinginan kita banyak. Bahkan hari ini saudara punya keinginan. Ada beberapa keinginan, mungkin sudah 20 keinginan hari ini. 30, 40. Ya kan ada keinginan, salah satunya misalnya, aduh pulang dari sini hujan di luar makan bakso kayaknya enak. Kalau nggak Indomie ayam bawang pakai telur pakai cabai rawit itu enak kayaknya. Iya kan gitu saudara ya. Ada keinginan dan keinginan lainnya. Yesus dicobai saudara. Dia dicobai. Memerintahkan malaikat-malaikatnya agar dia menempatkan dia dan dia jatuhkanlah dirimu, sebab nanti engkau memerintahkan malaikat-malaikat dan mereka akan menantang kakimu sehingga jangan terhantuk kepada batu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ya, Yesus itu benar-benar mengajarkan kita, saudaraku, di hari ini, saat ini, kalau engkau menghadapi rantangan, ujian, masalah, percobaan, harus dengan firman Tuhan jalan keluarnya. Itu saja. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Udah sangat jelas. Saudara sudah dengar firman Tuhan ini, tapi besok-besok saudara masih jatuh dalam poin ini, saudaraku. Itu namanya seperti Tukul bilang apa? Keterlaluan, saudara. Bukan, Bang Haji Romai Rama. Keterlaluan, saudara. Terlalu. Udah tahu firman Tuhan. Diberkati orang mengandalkan Tuhan. Saudara ingin diberkati tapi masih mengandalkan manusia dan kekuatannya, kekuatan saudara sendiri. Itu bertentangan sekali. Jadi perlu saudara aku baca firman dan renungkan, aplikasikan dalam kehidupan saudara. Janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Ini baru kemegahan saudaraku. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yang kedua tadi berbicara tentang pribadi, yaitu kesombongan gitu saudara ya. Yang ketiga tentang kemegahan. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis. Ya, tiga kali Yesus dicobai dan 3 kali Yesus menjawab ada tertulis. Tidak pernah Yesus bilang ini, saya Tuhan, saya mau menuliskan atau saya mau mengatakan. Enggak saudara, tapi ada tertulis karena dia menggunakan juga kebenaran firman Allah yang berkuasa dalam kehidupan. Karena apa? Yesus sudah dituntun oleh Roh Allah, Roh Kudus. Gitu saudara. Maka berkatalah, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wow, saudara. Apa yang kita bisa pelajari hari ini? Yang kalau kita melihat konteks ayat di atas, setelah dibaptis, Yesus itu menghadapi ujian, yaitu cobaan yang dilakukan oleh iblis di padang gurun. Yesus berhasil melewati ujian tersebut dan tidak berbuat dosa, sehingga iblis meninggalkannya dan malaikat melayani. Ini yang bisa kita dapatkan, saudara. Lihat dalam konteks ayat di atas ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai ujian. Apa itu ujian bagi kita, saudara? Kenapa Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, ujian adalah rencana Allah. Karena Tuhan itu pengen kita semua naik level, saudara. Tuhan tuh nggak mau kita tuh menjadi Kristen anak-anak atau Kristen bonsai yang seakan-akan bertumbuh tapi pendek tapi kecil gitu, saudara. Tuhan tuh pengen kita bertumbuh, naik level, naik tangga, terus saudaraku, sampai kita ke tingkat selanjutnya, tingkat yang lebih tinggi, saudara. Sampai kita sampai di pada kekekalan, yaitu apa? Serupa, segambar seperti Kristus. Itu Tuhan yang inginkan dalam kehidupan saudara. Jadi ujian itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah rencana Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Nih, dibawa oleh Roh. Sebelumnya dulu. Sebelum lagi. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Jadi Yesus itu nggak dibawa oleh iblis. Perhatikan ya. Baru nggak kan saudara ya?
Jadi Yesus itu dibawa oleh apa? Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dia ada ujian. Sesudah Yesus, kok tega roh bawa Yesus dicobai? Gitu kan? Seakan-akan saudara berpikir seperti itu. No, saudara. Karena Yesus mengajarkan kita dan memberikan teladan dalam kehidupan kita. Di saat engkau dicobai iblis pun, engkau keluar sebagai seorang pemenang. Karena aku terlebih dahulu secara daging, iblis mencobaiku. Tapi secara roh, roh menyertaiku. Itu saudara. Yesus ingin memberikan teladan dalam setiap kehidupan kita bahwa ujian yang kau hadapi saat ini adalah rencananya. Untuk apa? Bukan untuk membuat saudara jatuh, tapi untuk membawa saudara untuk naik level. Ya, semakin tinggi. Saudara, kalau kita semakin tinggi, semakin besar anginnya loh. Saudara pengen berdoakan seperti itu ya, bawa aku Tuhan ke tempat kudus-Mu, bawa aku lebih tinggi lagi. Tiba-tiba Tuhan bawa saudara ke tempat tinggi dan saudara kaget semua. Oh, yang Tuhan turunkan lagi sih. Tuhan bilang gini, anakku yang repot kali, udah minta promosi, naik level, tingkat tinggi. Tiba-tiba dia nggak kuat karena badai angin. Simon Petrus, saudara tahu ya, berjalan di atas air. Hanya satu murid Yesus yang berjalan di atas air, siapa? Petrus. Tapi mungkin dia hanya beberapa meter, saudara. Langkah. Tapi waktu dia takut, dia ada angin yang kencang, badai gitu, saudara. Tiba-tiba dia jatuh. Tadinya kalau dia tetap fokus melihat Yesus di depannya, saya yakin dan saya percaya Petrus akan sampai ke tempat di mana Yesus berdiri. Sama halnya dengan saudara, sama halnya dengan saya. Waktu kita berjalan bersama Yesus, terus tiba-tiba fokus kita teralihkan oleh badai, oleh angin, oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Lambat laun kita akan jatuh. Kita akan tenggelam. Meskipun Yesus menolong kita, tapi itu adalah kesalahan bagi setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita hilang fokus kita kepada Tuhan. Disitulah pekerjaan iblis dinyatakan. Gitu saudaraku ya. Jadi ujian itu adalah rencana Tuhan. Rencana Allah. Dalam ayat di atas tertulis Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai. Artinya bahwa ujian itu diizinkan atau dalam rencana Allah. Jadi ujian itu dalam apa ya? Dalam rencananya Bapa gitu saudara, bisa dikatakan. Diizinkan Bapa dalam setiap kehidupan kita. Intinya ujian itu adalah membangun kita, bahkan untuk menguji kita agar kita menaiki level selanjutnya. Kalau pencobaan itu menjatuhkan kita. Itu bedanya saudara ya. Jadi saudara kalau berdoa, Tuhan jangan cobai saya. Tuhan tuh nggak pernah mencobai kita. Tuhan tuh nggak mau kita turun levelnya. Tuhan itu menguji kita untuk kita naik levelnya, gitu saudara. Kalau saudara semua sudah pernah sekolah dong, pasti melewati apa? Ujian. Ada saudara di sini menolak ujian, tiba-tiba saudara naik kelas? Saya dulu pernah saudara menolak ujian, gak naik kelas. Saudara tunggu karena ini kayaknya naik kelas. Enggak juga saudara. Karena saya nggak mau, karena saya nggak ikut serta dalam ujian tersebut. Dan saya menuntut untuk naik kelas nggak bisa. Sampai gurunya berkata di depan orang tua saya, saudara, dia bilang, saya tidak bisa menyelamatkan anak itu, karena tidak ada satu nilai pun yang masuk dalam ujian. Saudara, karena kita nggak mau diuji, karena kita nggak mau masuk dalam ujian tersebut, gitu ya. Jadi kalau saudara tidak tidak melewati ujian ini, saudara tidak akan menaiki level selanjutnya. Itu simpel saudaraku ya. Jadi ikut Tuhan itu gurih-gurih. Ya, saudara. Haleluya. Iman Kristen itu tidak mungkin bertumbuh tanpa mengalami proses ujian yang mewarnai perjalanan iman itu sendiri, saudara. Jadi iman itu tidak akan pernah bertumbuh tanpa diwarnai, tanpa mengalami proses ujian di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jika Roh Kudus mengizinkan kita mengalami ujian, berarti saudaraku, Roh Kudus, slide selanjutnya. Berarti Roh Kudus itu saudara mengetahui kapasitas kita. Karena tidak mungkin kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dan ketika dalam proses ujian, Tuhan pasti memberikan apa? Jalan keluar. Jadi saudara waktu diproses Tuhan, jangan protes sama Tuhan. Karena Tuhan itu sudah mempersiapkan yang terbaik bagi engkau, saudara.
Dia ingin membawa saudara itu lebih tinggi lagi bersamanya. Terimalah setiap ujian yang datang sebagai kesempatan proses upgrade. Ya, upgrade gitu saudara, bagi iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian pasti harus diatasi dengan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. 3 kali ada tertulis. Sekali lagi ada tertulis, saudara. Semua dijawab dengan firman Tuhan. Saudara tidak pernah mendapati Yesus tidak menjawab dengan firman Tuhan. Semuanya firman Tuhan. Nggak ada di luar firman Tuhan. Jadi perlu kita menghidupi firman Tuhan. Kebayang nggak kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, tiba-tiba iblis mencobai saudara, saudara mau jawab apa ke iblis? Ada tertulis, iblis langsung kata, baca aja nggak pernah, ada tertulis. Terus iblis bilang, ini kita gak pernah baca firman, terus tiba-tiba ada tertulis. Apa ya Tuhan ini? Gak bisa, saudaraku. Kita harus baca firman Allah. Sehari sepasal gak apa-apa, sehari 2 pasal gak apa-apa. Renungkan. Udah dibaca, renungkan. Jangan terburu-buru, saudara. Ya, kalau baca firman, saya harus kejar 1 tahun 2 kali selesai. Gak usah. 1 tahun sekali selesai nggak apa-apa, 2 tahun sekali selesai nggak apa-apa gitu. Yang penting setiap hari saudara baca firman Tuhan. Ini isi hati Tuhan loh saudara. Ya, saudara punya sahabat, saudara pengen tahu isi hati sahabat saudara, benar nggak? Benar. Kalau tiba-tiba sahabat, aku mau cerita apa? Senang banget kita tuh di tempat curhatan orang tersebut. Berarti dia percaya sama saudaraku. Ini isi hati Tuhan. Alkitab, Bible yang dihandphone saudara isi hati Tuhan. Masakan saudara tidak mau tahu isi hati Tuhan? Baca firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjawab, mengatasi segalanya dengan firman Tuhan. Amin. Setiap serangan yang dilontarkan iblis kepada Yesus selalu ditangkis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan senjata satu-satunya bagi setiap orang percaya dalam menghadapi ujian yang datang. Kadang iblis pun menggunakan firman loh saudara. Bukan berarti iblis tidak tahu. Iblis tahu, Yesus tahu. Waktu roh membawa Yesus untuk dicobai iblis sudah tahu. Wih, komandan nih, kan gitu. Besar nih Tuhan nih. Oh, karena dia masih manusia. Saya serang manusia, dagingnya. Kan gitu saudara. Iblis pun tahu siapa Yesus. Hei, nyala iblis, dalam namanya. Saya tahu, saya pergi. Dia udah tahu, saudara. Saya pernah mengalami perjalanan pelayanan saudaraku. Ada saat waktu kita mau berjalan di Kalimantan Barat saudara, ada yang kerasukan. Ini masuk daerah pedalaman. Tahu saudaraku, waktu dia kerasukan, wah udah kesurupan gitu saudara, kerasukan roh jahat gitu. Tiba-tiba kami datang, rombongan kami datang. Dia tadinya yang udah gila sana, udah guling-guling sana, udah lecet semua kulitnya saudaraku karena dia di aspal tuh. Tahu kalau pedalaman saudara, yang batunya runcing segini-segini gitu. Saudaraku, dia guling sana, guling sini saudara. Waktu kami datang naik motor, ada apa aja? Oh ini ada. Kami berdiri, kami standarkan motor, kami turun saudara. Tiba-tiba dia berhenti. Dia teriak, ini hamba Tuhan. Lalu saudara, iblis pun kenal kita. Tiba-tiba kalau iblis berhenti, ini sahabat saya. Repot saudara. Itu langsung repot. Sebenarnya semua bukannya kesurupannya yang ngelihat kita, orang-orang ngelihat kita, oh ini sahabatnya. Kita menghidupi firman Tuhan saudara, sehingga dia mengenal siapa kita. Amin. Kita adalah hamba-hamba, anak-anak Tuhan. Wah ini anak Tuhan. Dan dia bilang, saya akan baik. Pada saat itu kita hanya baru nyanyi satu pujian. Segala pujian dan syukur. Baru itu saudara, dia sudah selesai. Kita mau setengking kaki semua. Kita sudah diberikan otoritas. Yes? Kita sudah diberikan kuasa. Kita cuma lihat dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhnya dalam milik Yesus. Oke, komandan. Iblis tahu siapa kita, saudara. Ya, jadi perlu kita mengatasi ujian itu dengan firman Tuhan. Iblis pun menggunakan firman Tuhan yang diputar balik untuk menjatuhkan Yesus.
Hati-hatilah saudara, karena jurus yang sama juga dilancarkan iblis bagi orang percaya. Jika firman Tuhan merupakan senjata bagi kita dalam menghadapi ujian, maka seharusnya semua orang percaya mengambil komitmen untuk membaca apa? Firman Tuhan, ya, Alkitab, dan menggali firman Tuhan dengan pengertian yang benar loh. Dengan konteks yang sama, pengertian yang sesuai firman Allah. Jangan melenceng, jangan menyimpang gitu saudaraku ya. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Gitu saudaraku. Yang ketiga, apa yang bisa kita dapatkan? Ujian itu mendatangkan kemuliaan. Sama-sama bilang kemuliaan. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku. Haleluya. Yesus waktu menyelesaikan ujian itu, malaikat-malaikat datang, tapi iblis terlebih dahulu pergi. Malaikat datang dan melayani siapa? Yesus. Itu saudara, waktu kita menyembah, waktu kita memuji, malaikat tuh iri melihat penyembahan kita. Karena surga itu jadi audiens yang melihat kita menyembah, memuji Tuhan. Waktu kita menyembah, oh haleluya, haleluya, dengan hati yang sungguh, saudara. Bukankah Yesus yang disenangkan? Bukankah Bapa yang dibanggakan melalui setiap pujian penyembahan yang saudara naik? Sehingga waktu saudara tahu kepada siapa saudara akan mempersembahkan pujian dan penyembahan ini, saudara akan memberikan yang terbaik bagi dia. Ya. Jadi saudara, itu ujian ini akan mendatangkan kemuliaan. Pada akhirnya saudara nanti sampai garis finish, siapa yang menyambut saudara? Malaikat saudara, malaikat surga itu menyambut saudara. Ya? Waktu satu orang diselamatkan, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siapa yang bersorak-sorai? Surga, surga. Bayangkan surga yang bersorak-sorai. Surga terbuka, penuh kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan. Wah. Jadi ujian itu akan mendatangkan kemuliaan. Jangan lihat startnya, lihat akhirnya, saudara. Ya, kadang kita juga jangan terlalu fokus di startnya, tapi kita lupa bahwa nanti ada garis finish yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi. Saat kita sekolah, ketika lulus ujian, maka akan mendapatkan ijazah sebagai tanda kelulusan dan masuk ke tingkatan yang lebih tinggi. Demikian juga setiap ujian yang berhasil kita lampaui akan mendatangkan berkat kemuliaan bagi kita semua. Waktu kita sarjana, waktu kita sekolah, saudara, kita selalu dipanggil, dikasih piagam, ya kan? Pakai toga dan lain-lain, menandakan bahwa kita sudah menyelesaikan persekolahan tersebut atau universitas tersebut, pembelajaran tersebut, saudara. Karena kita sudah melewati semuanya, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan upah yang Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tingkat kedewasaan iman kita akan membawa kita semakin menuju keserupaan dengan Kristus. Amin, saudara. Yuk menang atas ujian, andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Saya akan tutup dengan 2 slide terakhir, saudara. Next. Kalau imanmu ternyata tidak memindahkan gunung, mungkin Tuhan mau mengajakmu untuk mendaki gunung tersebut dan melewati lembah terlebih dahulu. Memang ada masanya, saudara. Memang ada masanya. Iman kita memindahkan gunung, tapi ada kalanya juga. Gunung kok tidak pernah pindah-pindah. Masalah kok nggak pernah beres-beres, berhenti-berhenti. Kekhawatiran kok nggak bisa menyingkir, dan lainnya, saudara. Mungkin itu dimana kita harus seperti Kristus yang berdoa. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalau memang imanmu tidak memindahkan gunung, tetaplah taklukkan gunung itu. Amin. Amin. Daki gunung itu dan lewati lembah itu. Mungkin Tuhan mau ajarkan kita, di atas gunung yang indah maupun di lembah yang kelam sekalipun, Tuhan selalu beserta dan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Itu dia, saudara. Dan slide terakhir, jangan pernah kita menyerah, saudara. Slide terakhir, menang atas ujian, jangan pernah menyerah. Kita selalu diperlengkapi dengan hikmat dari Tuhan. Kerja keras dan kerja cerdas bersama Tuhan, saudara. Dan apa yang terakhir, semakin banyak berusaha, semakin besar yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu Saudara. Amin, saudara. Sebagai respon hari ini pada firman Tuhan, mari saudara kita sama-sama tundukkan kepala. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah
Mataku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Katakan dengan segenap hatimu, aku cinta. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku